Ini pelatihnya galak? Romano iya, Galak? galak. Kita diomelin pakai bahasa Itali kan. Waktu pertama kali belum tahu Nggak tahu. dia ngomong apaan. Tapi setelah kita belajar, oh ternyata Itu kemarin tuh aku diginiin tuh ternyata jorok banget nih gitu. Baru tahu tuh Mas, bener Mas Marco. Berarti mungkin ada momen di mana ada pemain dimarahin mungkin ketawa karena nggak ngerti kali ya? Nggak ngerti, terus akhirnya ya diem aja terus belajar bahasa. Oh ternyata nanya ke Katrina kan. Katrina aku tadi diomelin sama coach Romano ngomong apa? Oh kamu tadi begini. Oh ternyata diomelin yang maaf. Ya yang inilah, jorok umpatan kayak gitu. Itu baru tahu tuh. Akhirnya buat dari situ kita juga belajar ada yang Kembali lagi di NTV Sportcast, masih bersama Mas Nunung. Ya. Nunung tadi kita udah lihat nih, La Gazzetta dello Sport ada. Kalau Ballo Italiano Vero ini udah nggak tahu lagi ya. Ballo kayak Balotelli nih ya, Italiano Vero. Vero tuh benar. Oh. Vero tuh nyata lah. Nyata, gitu. wis. Ballo Italiano. Ini kan Balotelli ini berarti waktu zamannya Balotelli masih di itu 2019. 2019. Ini pas saya kesana ini. Ya. Jadi saya suka beli koran kalau lagi ke mana-mana. Nah, di Primavera berarti ya udah banyak ya di awal-awal pasti homesick lah udah sampai nangis-nangis terus. Latihan dulu pelatihnya siapa? Om Danur. Om Danur dari Indonesia. Terus habis itu Om siapa nih? Dari Suatman. Terus Om Tumpak. Terus habis itu ada Romano Matti. Romano Matti itu yang orang Italianya. Ya. Itu langsung ikut kompetisi atau memang cuman TC aja tuh? Kita latihan terus akhirnya ada kompetisi namanya Primavera itu. Ya barengannya ya tetap ada Buffon seperti itulah. Primavera ini berarti kompetisi usia muda Italia berarti? U16. Belum ya, EPA-nya mereka lah ya? Betul, EPA. Karena ada Baretti nanti setelah tahun berikutnya ada Baretti namanya. 16 terus 17-nya Baretti? Enggak, kita naik 17. Naik 17? Baru datang lagi Baretti. Rombongannya Tommy. Itu yang masuk di U16-nya lagi? U16-nya. Oh, nah kalau U17 ini kompetisinya masih sama Primavera juga. U17. Oke. Primavera 17-18 lah. Itu bahasa Italia berarti Primavera? Iya, Primavera itu kayaknya semacam apa ya? Kondisi sih. Oh. Primavera itu. Jadi kayak cuaca lah apa gitu. Oh gitu. Lupa saya. Nah, berarti Mas ikut kompetisi di sana berarti lawan-lawan tim Primavera klub-klub lain gitu ya berarti ya. AC Milan. Yang main di Serie A atau yang Betul, Serie A. Serie A. Jadi istilahnya kalau ini tim B-nya. Tim B-nya lah. Tim B-nya dari Serie A. Nah, itu main di Primavera. Karena beberapa pemain Primavera itu next-nya itu ada beberapa yang sudah. Dulu Sampdoria itu ada Nicola Amaruso, Claudio Bellucci. Itu mereka langsung ikut masuk ke Sampdorianya, seniornya. Oh. Terus ada Buffon, Parma. Buffon itu masih di Parma. Terus ya Del Piero. Berarti musim pertama itu udah ikut penuh kompetisi. Terus akhirnya peringkat berapa? Aduh. Jangan ditanya peringkat deh, Mas. Ya pokoknya jangan ditanya aja. Kan hari tahun pertama. Kan kita namanya belajar di situasi yang berbeda, suasana yang berbeda, lawan yang berbeda. Dengan kita yang baru datang, otomatis kan kita butuh latihan yang lama, belum cuaca. Kalau kita main dingin aja, mereka bisa ganti baju, kita kan enggak. Oh gitu. Kena hujan apa ya kita basah-basahan, mereka ada ganti baju lawan. Kan gitu Mas, ini kan belajar. Jadi pertama kali Romano Matti lihat timnas Indonesia main, apa reaksinya? Ya masih. Ya ini apaan gitu. Kamu main bola apa? Padahal gitu. ini udah jago-jagonya dia. Ya, udah keluar tuh, kamu nggak boleh kayak gini main sekali ambil apa semua kan namanya Indonesia dulu kan maaf ya belum. Ya masih tahu lah. Ya masih ya istilahnya kalau Antam Kromo lah. Iya. Nah setelah itu ya namanya kita belajar dari situ kita bisa. Ini pelatihnya galak? Romano iya. Galak. Kita diomelin pakai bahasa Itali kan. Waktu pertama kali belum tahu. Nggak tahu. Dia ngomong apaan. Tapi setelah kita belajar, oh ternyata kemarin tuh aku diginiin tuh ternyata jorok banget nih gitu. Baru tahu tuh Mas. Bener Mas Marco. Berarti mungkin ada momen di mana ada pemain dimarahin mungkin ketawa karena nggak ngerti kali ya? Nggak ngerti. Terus akhirnya ya diem aja terus belajar bahasa. Oh ternyata nanya ke Katrina kan. Katrina aku tadi diomelin sama
Coach Romano ngomong apa? Oh kamu tadi begini. Oh ternyata diomelin yang maaf. Ya yang umpatan lah, umpatan kayak gitu. Itu baru tahu tuh. Akhirnya buat dari situ kita juga belajar hal yang itu dulu, baru ke hal yang benar. Yang fundamental sekali dari permainan pemain-pemain Primavera lah, yang menurut Romano Mattei ini enggak banget nih gitu. Iya, main sekali ambil, sekali semuanya. Terus akhirnya diajarin kamu harus seperti ini. Kalau sama pemain Italia itu nggak boleh sekali ambil. Kalau dia belum balik badan, kamu nggak apa-apa, kamu tutup dulu. Kalau dia bisa passing ke balik lagi ke sana, berarti kamu poin. Gitu. Iya, iya. Jadi sebelum bola datang kamu sudah harus tempel. Berarti nggak menang kalah ininya ya? Belum. Ya. Waktu itu kita emang belajar ya. Belajar. Mas, karena kolektif mainnya. Iya betul. Dari kaki ke kaki tetap catenationnya ada. Dia masih pakai 352 ya? Dulu 352, pernah 442. 442 udah. Terus 433 pernah. Semua udah. Semua diajarkan lah ya. Iya, diajarkan. Kalau main 352 seperti ini, main 442 seperti ini. Terus karena kan kalau saat itu kan di Indonesia kan masih ramainya 352 ya. Dan kita juga masih 352 dulu. 352. Akhirnya sama Romano kayaknya kalau nggak salah nih kita dirubah jadi 442. Oh, 442. Tetap pakai 2 striker di depan. Betul. Ya akhirnya ya saya sama Kurniawan, terus Bima, Supri, terusnya Diadang kalau nggak salah, terus kirinya siapa Ismayana. Berarti yang starternya itu saat itu belakang kiper Kurnia Sandi, 4 belakang. 4 belakang itu kalau nggak salah kanannya Anang kiri, Yayen, Eko Pur, Gusnedi. Tengah? Ya di tengah, 4 di tengah ini Bima Sakti, Supriyono, Ismayana, Nurul Huda. Kalau nggak salah nih, saya sama Kurniawan. Oh berarti itu siapa lagi? Aples berarti belum datang. Belum. Itu yang Aples itu edisi ketiga. Ketiga itu ya. Sebelum persiapan pra Olimpiade. Iya. Soalnya saya dulu ingatnya itu ya nggak tahu ya, dulu Aples itu kan sempat terkenal ya waktu kita ingatnya Primavera tapi nggak tahu edisinya keberapa. Nah, berarti itu tahun pertama hancur-hancuran lah pokoknya. Iya betul. Terus tahun kedua baru kita bisa lawan tuh bisa ya menang 1-0, draw, kalah pun tipis. Kalau pertama itu memang kalahnya banyak, bisa 4, bisa 5, karena kan kita belum tahu situasi kondisinya, terus kita main dingin apa enggaknya itu kan kita harus butuh adaptasi juga Mas. Karena datang di musim dingin, terus ada kompetisi yang mengharuskan kita harus bermain dengan kondisi dingin, kan belum terbiasa. Kita di sini aja kadang panas, masa datang ke sana dinginnya kan juga beda banget. Sempet di Desember tuh minus 5, terus kadang 0 derajat, itu udah Desember itu. Itu udah mulai terbiasa lah ya pemain-pemainnya di tahun. Berarti itu tahun kedua berarti enggak, tahun 6 bulan lah. 6 bulan ya. 6 bulan itu kita sudah 3 bulan tuh udah adaptasi. 6 bulan. Kompetisinya berapa lama sih kalau yang Primavera? Hampir 6 bulan. 6 bulan juga. 6 bulan. Sama Serie A sama. Iya. Nah, ada nggak yang kerasan nggak sih pas edisi pertama? Edisi pertama nggak ada. Tetap semua stay. 20 anak itu tetap pemain itu udah tetap di sana selama berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun berarti 2 musim kompetisi atau satu musim kompetisi. Aja. Satu terus habis itu balik dulu para Olimpiade sama waktu itu ada Piala Asia U19, U19. Oh, ada Piala Asia U19. Ya, Piala Asia sempat main dulu nih yang timnya Primavera. Primavera. Itu siapa aja yang main dulu di U19? Ada di foto tuh, ada saya, Mas Bima, Kurnia. Oh, lawannya Korea. Oh, Korea. Enggak, tapi yang dari Primaveranya yang dari Italia semua. Enggak ada yang dari. Enggak ada. Oh, itu kita pulang tuh ibaratnya latih tandingnya lah di situ. Iya, jadi kita pulang ya udah. Terus sempet kita ada turnamen di Australia dulu. Di Australia, dari Italia ke Australia gitu. Balik lagi ke Italia. Ya. Terus ada pelajar Asia di Colombo, Sri Lanka. Kita dari Italia. Tapi nggak ada pulang ke Indonesia. Selama 1 tahun tuh nggak pernah. Oh, jadi dari sana ke Sri Lanka, ke sini ke negara mana? Sri Lanka, Australia. Balik lagi langsung ke Australia. Ke Italia lagi. Ke Italia. Nggak pulang dulu ke Indonesia. Ya ampun. Jadi dari Italia Australia balik. Ya kalau lihat peta kan ya ampun udah dekat nih. Iya. Balik terus habis itu ada ke Sri Lanka, pelajar Asia. Kita dari sana. Cuman nggak semuanya berangkat kan. Oh. Karena kan
kuota kan. Iya. Kita 20 nih, yang dibawa cuma 18. 18, ya. Jadi sisanya itu tinggal di Itali? Di Itali sana. Oke. Mereka tetap latihan. Berarti pulang ke Indonesia itu setelah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun baru pulang? 1 tahun? September. 1 tahun September full? 94. Baru pulang? Iya. Nah, abis pulang ke Indonesia berangkat lagi? Balik lagi ke sana. Ada yang tinggal? Ada yang nggak ikut berangkat lagi, balik lagi ke Itali? Setelah balik ke Indonesia? Irwan, Oh, Wiganda. itu Irwan. Irwan kenal saya, itu kameramen Antv dulu. Ya, dia sempat di Antv. Iya. Wiganda, Mukit, Surono, sama Sulkan. Oh, itu enggak ada 5 sampai. Berarti yang pulang, maksudnya yang berangkat edisi keduanya lagi itu ada 20 Pokoknya orang. kita tuh 92 sampai 93, 94. 94 tuh langsung saya sempat trial. Yang trial itu. Iya. Berarti 93 ke 94 udah ganti nih formasinya nih, ada beberapa yang tinggal. Iya. Terus yang berangkat lagi tambahin sama Baretti itu. Baretti itu ya Tommy, Nova, Uston, terus Aris Indarto. Aris Indarto Baretti. Iya, betul. Berarti ini sempat ketemu dong yang Primavera edisi pertama sama yang Baretti sempat ketemu di sana. Jadi satu di sana. Jadi satu. Oh, gitu. Termasuk Imran Maruri. Aples. Aples enggak? Malah Aples. Aples baru edisi yang terakhir. Oh, terakhir. Ada yang udah nggak ketemu sama Mas Nung lagi di sana? Masih ketemu juga? Masih ketemu. Oh, berarti ini continue ya, bukan? Ada Asep Dayat yang terakhir tuh. Asep Dayat, terus Aples Tecuari, terus ada beberapa. Berarti pionirnya yang 20 tadi 20 pertama. Itu edisi yang orang tahu sekarang tahunya ya Kurniawan Primavera, Supriyono Primavera. Ya, itu edisi Kurnia Sandi, itu berarti edisi pas pertama. Baretti datang sama yang kloter ketiga datang udah jadi abang-abangan dong di sana. Betul, udah jadi abang-abangan. Ospek nggak mereka? Di ospek. Di ospek dulu lah. Itu es krim itu es krim gratis katanya. Padahal bayar. Oh gitu. Diambil sama mereka. Korbannya sama. Banyak. Semua rata-rata tuh ketawa semua itu anak-anak. Iya. Terus kan kita juga Lebaran tuh kan nggak pulang. Kalau kita kan non Muslim kan. Iya. Yang lain kan Muslim. Pasti kalau nggak ke Roma ya bikin ini sendiri. Barbeque sendiri. Apa acara sendiri? Apa namanya? Bikin ketupat. Ya. Aman lah. Aman. Orang gereja banyak gitu kan. Kalau yang non Muslim baru. Yang Muslim itu yang harus ini ya bareng-bareng. Ke Roma biasanya. Ke Roma. Ke tempat KBRI. Oh, ke KBRI. Kita setahun itu kalau kayak gitu naik angkutan umum mobil. Bis. Oh, naik bis. Sewa bis. Oh, sewa bis. Iya, bis. Bis standar lah. Iya. Kayak double decker kayak gitu. Yang di sini sekarang itu double decker kita udah pakai dulu di sana. Bawahnya kasur ada yang di atas. Kayak gitu. Yeah. Jadi istilahnya 92 93 itu bis itu udah top di sana. Latihan berarti dari hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Kalau Minggu Sabtu sama Minggu biasanya kalau lihat situasi kondisi, Mas. Oh, oke. Kalau 1 kali seminggu libur. Sabtu Minggu ya pasti libur. Oh, Sabtu Minggu libur pasti. Pokoknya kalau latihan musim panas itu pagi sore. Senin pagi sore, Selasa pagi sore, Rabu pagi, sore libur. Senin, Kamis pagi sore, Jumat pagi sore, Sabtu pagi, habis itu libur sampai Senin lagi latihan. Gitu. Oh. Tapi kalau lihat cuacanya dingin, latihan siang. Pokoknya disiangin lah. Antara jam 10 sampai jam 12 atau jam 11 sampai jam 12 sampai kayak gitu. Kalau lagi libur kayak gitu pada jalan-jalan. Sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Rombongan? Sama Om Danur kan disediain mobil van, VW. Oh, oke. Ada 3 kan. Yeah. Yang ada Om Danur, Om Cong, sama ada Pak Endang namanya itu sopir juga. Bantu-bantu kita jalan. Kemana aja udah? Ke Sestri Levante, ke Pizza, Menara Pizza, terus ke Genoa. Nonton bola nggak? Nonton bola ya, ke Luigi Ferraris, Sampdoria lawan Milan. Terus kita sempet ke San Siro juga. San Siro? Ya. Pas pertandingan? Pas pertandingan, tapi sebelumnya kita emang visit. Nonton tempat latihannya AC Milan. Bagus ya? Luar biasa. Dia latihannya bukan di Milanello, dia keluar. Iya, bukan jadi Sampdoria pun juga di luar Genoa. Itu mereka juga ada Primavera aja pada saat itu ya? Ada semua. Iya. Tapi yang paling terkenal siapa sih dulu Primaveranya? Zamannya Primavera yang waktu zamannya kita Nunung ya itu Buffon. Ya maksudnya klub yang paling AC Milan. AC Milan ya? Juventus AC Milan itu. Parma. Itu kan masih Genoa, Sampdoria itu juga bagus. Iya.
Genoa. Italia itu kultur sepak bolanya itu kan sebenarnya turun temurun ya. Betul. Jadi dari bapak ke anak, Ya. mereka tuh akan dukung tim yang sama. Betul. Saat di sana juga seperti itu ya. Pasti. Oh, yang punya ini Mas, yang punya restoran kita ini, Iya. hotelnya itu aja pendukung Inter. Kita gitu. pendukung Sampdoria. Jadi kalau Inter sama Sampdoria udah celak-celakan sama mereka. Itu seru banget Mas, celak-celakan Iya. Mas. Tapi pas Primavera di sana ada yang nonton juga? Ada. Warga Ya, situ, warga orang lokal. warga situ. Ya, Ada beberapa. Ya, soalnya kan mereka itu memang klub daerah itu Iya. ini banget apa namanya? Betul. Emang Jadi, kulturnya seperti itu. Orang sana tuh malah seneng banget dengan kita. Dan ada salah satu pemain kita yang sampai sekarang udah jadi warga sekarang. Oh, ada yang dari siapa sih? David Abisai namanya. Tinggal di sana. Itu setelah Primavera pas? Iya, setelah Nggak pulang Bareti ya? Primavera, dia nggak pulang ke sini. Oh, gitu. Dia stay di sana, terus ngurus surat apa, terus nikah orang sana. Sampai sekarang dia udah masih di sana. Di karir sepak bola juga? Enggak. Masih enggak? Jadi apa ya, kayak desain Mas rumah dulu nggak gitu. sempat kepikiran stay di sana? Pengennya, cuman aduh, kayak pikir waduh, Ya. kayaknya harus pulang deh. Iya, ya. Emang Tapi sempet kita trial di Helsingborg juga. Saya, Bima Sakti, Kurniawan di Luzern Luzern ya. Nah, itu yang- berarti setelah 94 ya? 94. Ya. Nah itu 95 masuk ke 95 lah. Yang di Helsingborg tuh saya, Bima, Anang, Eko Pur sama Supriyono berlima. Oh, itu ke Swedia ya? Ya, yang 3 ini Helsingborg B. Supriyono Landskrona, Mas Eko tuh waktu itu kalau nggak salah Trial ya? Ya. Tapi nggak ada yang stay, nggak ada yang Mas Bima sempat. Bima sempat ya? Oh. Saya balik ke Indonesia, Mas Bima masih tetap di sana di Helsingborg Iya, B-nya. iya. Saya di Pelita. Berarti Ke Arseto. itu yang Muncul itu. kejadian. Nah, itu kejadiannya gimana sih sebenarnya? Kejadiannya mungkin miskomunikasi aja. Miskomunikasi ya. Kan ya sebenarnya kan Mister Cepek kan dulu jadinya kan. Jadi kalau lihat baca-baca kemarin itu sebenarnya itu kan media sebenarnya yang rame tuh yang saat itu kan. Sebenarnya gini Mas, saya sempet ya istilahnya bukan sekolah dikasih uang saku sama mereka, sama Diklat. Nggak ada kontrak resmi. Nggak ada, kan sama Diklat. Diklat, oke. Belum masuk ke seniornya. Iya, Nah, Diklat, terus keburu saya ke Italia itu ke Primavera. Iya. Setelah pulang dari Primavera, kan usia 19 tahun. Iya. Nah, dari situ saya dihubungi sama Pi Arseto, Ndri, lo latihan deh gitu. Ya udah saya latihan di Arseto. Oke. 1 minggu lah, mungkin hampir 1 minggu. Nah, pemain-pemain senior yang di situ termasuk siapa Yunus Motar semuanya, ngapain lu Ndri sini? Lu mana yang ngubungin? Gitu. Ya. Ya yang ngubungin kan secara intens itu ya Pelita Jaya, karena Ya, Pelita ya. Jaya kan yang ya istilahnya ngeberangkatin kita kan. Ya. Udah akhirnya berangkat ke Jakarta, sign kontrak di Jakarta. Waktu itu masih timnas juga, masih semuanya kan masih dalam tahap. Berarti artinya sebenarnya uang pembinaan sebenarnya jatuhnya ya, bukan saja transfer lah jatuhnya. Itu Kalau transfer akhirnya kan, miskomunikasi karena wartawan yang ya cuman karena memang ada di media saat itu yang kan, ya ada yang gede-gedein Mas. tapi memang pasti ada pernyataan bahwa ya mau kita akan lepas dengan transfernya 100 mungkin dulu. Jadi Aku nggak tahu Mas itu, tapi paling nggak aku datang ya lu harus ada konfirmasi dong. Jadi Ya, lu ya, mau ya. berapa lu? Kontrak berapa? Gaji berapa? Nah itu kayaknya zaman itu kali. ya itu urusan mereka lah. Kalau saya ya sempet down Mas. Down ya? Down. Setiap kali pertandingan di mana-mana tuh dilempar koin 100 lu Mas. Terus dikumpulin Mas. Sama ini anak gawang. Kan saya dulu anak gawang. Iya. Terus saya suruh, Dek, ambil aja, Dek. Jadi berkah buat anak gawang. Iya, akhirnya tapi berkah. memang down sih pasti di Mas. Tapi Tapi kalau saya nggak punya mental itu, Mas. Nggak punya mental jiwa yang kuat ya, saya habis. bukan sama Arseto yang lemparin koinnya, sama yang tim-tim lawan ya, karena Orang lain. Iya. Pelita waktu itu kan. Tapi dulu. memang media sih kejam-kejam sih saat itu. Kejam banget, Mas. Tapi itu pembelajaran buat saya gitu. Semuanya harus dipikirkan matang-matang juga masa-masa. Ya harusnya dulu saya harus ngomong dulu apa ya istilahnya. Sowan lah. Saya udah sowan Oh, loh, sowan Mas. tapi. Oh, Saya udah latihan, udah semuanya loh. ya cuman nggak ada Hitam pembicaraan di yang atas putihnya Ya, seperti ya, apa. ya. Kalau Mas punya yang manajer Mas Betul, betul, Marco, Dri, berapa lu mau berapa nih? Ya, Terus ada yang ngubungin kamu nggak? ya. Kan bisa komunikasi, Mas. Ya jangankan Ya. dulu Mas, sekarang juga Betul. kontrak juga kadang-kadang udah terima DP aja masih pindah. Betul, makanya kan ini pembelajaran buat saya, terus akhirnya dari situ saya belajar.
ya udah kita harus legowo, apapun yang terjadi yaitu menjadi pengalaman buat saya, dan akhirnya saya kuat mental di situ, dan akhirnya 2 tahun setelah itu kan Arsenal bubar. Iya. Rekor dong, rekor termurah. Ya. Harusnya kan Guinness Book of Record. Betul. Nanti kita daftarin aja, Mas. Boleh. Nggak apa-apa. Lu kalau bisa sih nggak masalah, kan ada yang termahal, ada yang paling murah. Berarti kan saya ada di bagian itu. Yang paling, iya. Tapi nggak masalah itu jadi apa ya, pengingat saya perjalanan bagian dari saya perjalanan karir. Saya seperti ini loh, nggak semudah yang kamu pikir. Sekarang wah Indri enak, enggak, gue di bawah. Terus jadi pelatih pun saya juga dari bawah sekarang, nggak langsung ujuk-ujuk ke atas kan. Saya masih di grassroots selama ini, ya itu perjalanan saya bisa sampai seperti ini, dan akhirnya ketemu teman-teman ya, Mas Markus semuanya. Bener tuh. Ya, tapi ya saat itu memang Primavera ini laku banget ya. Betul, Mas. Pulang dari sana itu, karena kita banyak pengalaman, Mas. Padahal masih muda itu ya. Berarti pulang dari sana itu rata-rata usianya cuma 19 tahun. 19-20 tahun. Sekarang kan U19 agak susah kalau udah bersaing di level senior. Betul. Tapi kita waktu itu nah itu makanya karena punya mentality di Pelita Jaya itu kan kita yang satu itu adalah disiplin, Mas. Iya. Berarti pindah ke Pelita saat itu ada siapa aja? Pemain timnas ada Ansari, tengah. Made Pasek, Dejan Glusevic, Kurniawan. Depannya duluan Kurniawan ke Pelita. Tapi ya Kurniawan. Terus masuk Mas Indrianto. Kurniawan dulu. Tapi tetap bareng dulu. Sempat bareng. Habis itu dia pindah ke PSM itu. Persebaya. PSM. Nah, PSM, terus Persebaya. Nah, pas ada Kurniawan nggak main dong, Mas? Ya nggak, jarang. Back kiri lah. Ya berarti bener dong, Kurniawan pindah, Mas Nunung jadi muncul. Diomongin nggak sama Mas? Ada ini, Mas, podcast sama Mas Tio, bertiga. Apa katanya? Dri, lu kalau dulu gua nggak keluar dari Pelita, lu nggak bakalan main kayak gitu. Cuman ya namanya kita kan udah itu makanya aku seneng ketemu anak-anak Primavera udah bercandaan aja gitu. Tapi ya kalau yang baper-baperan nggak ada. Wah, nggak ada yang baperan, Mas. Pokoknya mau diapain ya udah, lu juga dulu begitu. Udah gitu doang tuh. Dan akhirnya mereka sudah kalau ketemu keluarga, Mas. Coach Supriyono juga. Wah, kalau udah ketemu seru banget. Seru banget, Mas. Semua kalau lagi ketemu itu udah ya bercandaan yang dulu kita di sana itu udah keluar semua, udah bahasa yang dulu yang nggak jelas itu keluar semua, tapi kartu-kartunya pada dibicarain lagi lah ya. Lu dulu sama ini gitu. Ya, keseruan ini akan kita lanjutkan lagi, Mas Nunung. Tapi kita break dulu setelah yang satu ini.